siang, saya Mega Citra 180407041010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal untuk UAS Mata Kuliah Hukum Laut Internasional. Di mana jurnal yang saya review di sini berjudul In the Realm of Diplomacy and Peace: Some Reflection on the International Convention on High Seas Fisheries in the North Pacific Ocean and the Law of These Negotiations, atau di bidang diplomasi dan ikan, beberapa refleksi konvensi internasional perikanan laut lepas di Samudra Pasifik Utara dan hukum negosiasi laut, yang ditulis oleh William C. Harrington pada Januari 1989. Dalam jurnal ini dibahas mengenai bagaimana pengalaman pribadi dari penulis, yakni William C. Harrington, sebagai perwakilan delegasi dari Amerika Serikat untuk menyelesaikan permasalahan perikanan di Laut Lepas Samudra Pasifik Utara dengan para pihak yang bersengketa, yakni Amerika Serikat, Jepang, dan juga Kanada. Dalam hal ini ada dua pokok permasalahan yang dibahas. Yang pertama adalah sejauh mana Jepang berkontribusi dalam perikanan di sepanjang perairan Amerika Serikat dan juga Kanada, karena sebagaimana yang kita ketahui, Jepang menginginkan untuk melakukan sebuah perikanan sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Kanada di Laut Lepas Samudra Pasifik Utara. Kemudian yang kedua adalah mengenai batas lokasi eksploitasi perikanan yang akan abstain. Dalam hal ini William C. Harrington mengemukakan sebuah gagasan yang disebut dengan prinsip abstain, di mana prinsip abstain ini merupakan prinsip di mana jika sebuah negara telah melakukan studi ilmiah atau penelitian ilmiah tentang stok perikanan di sebuah batas wilayah tertentu dan menghasilkan hasil yang maksimum dan berkelanjutan, maka negara asing tidak diperbolehkan untuk melakukan perikanan di wilayah tersebut. Yang dianggap oleh sebuah negara tersebut adalah abstain. Kemudian dalam perjanjian damai yang dilakukan oleh para pihak ini menghasilkan sebuah keputusan batas lokasi sejauh 175 derajat bujur barat meridian yang ditandatangani pada tahun 1952 dan kemudian mulai diterapkan pada tahun 1953. Namun dalam hal ini Jepang tidak dapat melaksanakan prinsip abstain sebagaimana yang diatur dalam konvensi, tetapi sementara di sisi lain pihak Amerika Serikat telah melakukan prinsip abstain. Kemudian dengan pengkodifikasian hukum internasional yang dibuat oleh ILC dan juga PBB, William C. Harrington di sini sangat berusaha cukup keras untuk memasukkan prinsip abstain ini ke dalam draft hukum internasional yang dibuat oleh PBB dan juga ILC. Namun di sisi lain pihak dari Uni Soviet dan juga sekutunya itu menolak karena mereka lebih menyukai untuk memperluas wilayah perikanan mereka di laut lepas negara asing daripada harus mengucilkan negara asing untuk melakukan perikanan di wilayah laut lepas negaranya. Karena dalam hal ini prinsip abstain yang diterapkan oleh Amerika Serikat ini cenderung untuk mengucilkan negara asing yang untuk melakukan perikanan di wilayah yang sudah dianggap dia abstain tersebut. Kemudian hal ini diperparah dengan permasalahan klaim dari Amerika Latin yang didukung oleh Amerika Selatan untuk memperluas wilayah perairan mereka sejauh 200 mil yang diukur dari titik pantai. Kemudian karena tidak memenuhi 2/3 dari suara pada sidang pleno yang dilaksanakan pada konferensi untuk menghasilkan hukum internasional, maka prinsip abstain ini dihapuskan dari draft hukum internasional yang dibuat oleh ILC dan juga PBB. Namun dalam perjalanannya hukum internasional yang sudah dikodifikasikan oleh ILC dan juga PBB tidak memberikan efek yang cukup penting pada negara-negara di seluruh dunia, karena negara-negara sangat lebih memilih untuk memperluas wilayah perairan mereka sebagaimana klaim dari Amerika Latin, yaitu sejauh 200 mil dari yang diukur dari titik pantai mereka. Jadi dari jurnal itu ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek positif, di mana prinsip abstain ini dapat digunakan dalam penyelesaian masalah di Laut Lepas Samudra Pasifik Utara pada saat itu. Kemudian untuk aspek negatifnya adalah ternyata prinsip abstain ini tidak memberikan manfaat bagi para pihak, cenderung lebih merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak, di mana yang diterapkan oleh Amerika Serikat ini dengan wilayah batas yang seperti itu, Amerika Serikat mengucilkan Jepang untuk tidak memancing di wilayah perairannya pada saat itu. Kemudian untuk kritiknya ternyata cukup menekan bagi para pihak. Bagaimana tidak, pihak-pihak atau negara-negara asing yang memiliki stok ikan sedikit atau bahkan tidak memiliki stok ikan apapun di perairan negaranya tidak bisa memancing di area laut lepas wilayah yang dianggap abstain tersebut. Kemudian untuk kontribusinya, prinsip abstain yang dikemukakan oleh William C. Harrington ini sangat berkontribusi dalam perkembangan hukum internasional. Salah satunya memang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah
perselisihan perikanan di Samudra Pasifik Utara ini. Kemudian meskipun pada dasarnya Jepang tidak menyetujui adanya prinsip abstain ini dan lebih cenderung untuk menyetujui konservasi dan juga pengelolaan sumber daya ikan. Kemudian, nah untuk pendapat, sebelumnya saya sangat salut dan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh William C. Harrington dalam upayanya dan usahanya untuk memasukkan prinsip abstain ini ke dalam pengkodifikasian hukum internasional sekaligus dalam menyelesaikan permasalahan perikanan di Laut Lepas Samudra Pasifik Utara pada saat itu, ya kan. Saya sangat mengapresiasi akan hal itu. Namun di sisi lain saya kurang setuju dengan penerapan adanya prinsip abstensi ini, karena prinsip abstain ini seperti yang telah dikemukakan di atas itu dapat mengucilkan para pihak seperti apa yang dikemukakan oleh Uni Soviet dan juga beberapa sumber yang sudah saya baca itu juga mengungkapkan hal yang sama. Ternyata prinsip abstensi ini tidak memberikan keuntungan bagi para pihak, melainkan hanya menguntungkan salah satu pihak di antaranya, yakni pihak yang telah menerapkan prinsip abstain dan menghasilkan hasil yang maksimum dan berkelanjutan. Kemudian dalam kaitannya dengan hal ini, dengan sumber-sumber yang sudah saya baca, misalnya dari Yamamoto Shoji, dari Ralph Johnson, ada juga dari Brian, ada juga yang dari penulis dari delegasi Jepang sendiri, yakni Shigeru Oda, itu juga menyatakan tidak setuju dengan adanya prinsip abstain. Bahkan di jurnalnya Shigeru Oda yang merupakan delegasi dari pihak Jepang sendiri saja mengatakan kalau misalnya mereka sangat setuju ketika Amerika Serikat itu meminta untuk melakukan sebuah perjanjian damai dengan dasar konservasi dan juga pelestarian perikanan. Namun dalam hal ini tidak menyetujui sama sekali sampai saat ini, sampai titik ini terkait dengan adanya prinsip abstain tersebut. Kemudian di jurnalnya Bapak William C. Harrington ini juga tidak disebutkan secara jelas mengenai bunyi artikel yang menyebutkan pemberlakuan dari prinsip abstensi itu seperti apa di dalamnya. Jadi kan pembaca kan tidak bisa mengetahui prinsip abstensi itu ditulis di artikel mana, terus juga dengan bunyinya seperti apa, apakah sesuai dengan penerapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, di situ nggak ada sama sekali. Bahkan saya hanya menemukan saya juga tidak menemukannya di sumber-sumber internet yang lainnya. Saya malah menemukannya di sumber-sumber yang telah disebutkan oleh jurnal-jurnal yang saya ambil sebagai penguat dari argumen saya. Nah, di situ cuma disebutkan kalau misalnya di pasal 2 saja sudah menyebutkan tentang konservasi dan juga pelestarian perikanan. Kemudian di pasal 4 itu menjelaskan mengenai penerapan prinsip abstain untuk stok ikan saja, bukan untuk wilayahnya. Kemudian yang dari delegasi Jepang itu juga menuliskan mengenai pasal 9. Mereka sangat pro pada saat itu tentang pasal 9 yang berbunyi Jepang akan segera memasuki negosiasi dengan sekutu yang sangat diinginkan untuk kesempakan kesimpulan perjanjian bilateral dan multilateral yang mengatur untuk peraturan batasan penangkapan ikan dan konservasi serta pengembangan perikanan di laut lepas. Karena doktrin dari Jepang sendiri itu konservasi dan pengembangan perikanan itu merupakan hal yang sangat penting, otomatis dalam perjanjian damai yang diajukan oleh pihak Amerika Serikat, pihak Jepang juga setuju saja pada waktu itu. Kemudian dalam New York Times itu persnya Amerika Serikat menyatakan Amerika Serikat itu bebas untuk memanfaatkan sendiri dengan batas maksimum berkelanjutan ditentukan oleh persyaratan konservasi, sedangkan Jepang berkontribusi pada konservasi sumber daya ikan sama sekali tidak terlibat memancing. Nah, di situ ditekankan bahwa Jepang itu tidak diperbolehkan sama sekali untuk memancing, hanya untuk konservasi dan juga pelestarian dari perikanan saja. Otomatis di situ akan menimbulkan kontroversi kan. Nah, kenapa kok Amerika boleh melakukan ini, kok Jepang nggak boleh? Nah, kemudian dari pihak Jepang sendiri, jurnalnya yang saya baca itu pernah mengatakan bahwa Shigeru Oda ini itu pernah bertemu dengan William C. Harrington di Yale. Pada waktu itu ingin bertanya kenapa kok Amerika Serikat kok menerapkan prinsip abstain seperti ini gitu. Tapi William C. Harrington ini tidak memberikan jawaban yang cukup jelas terkait dengan alasan yang dipertanyakan oleh Shigeru Oda ini. Otomatis kan menimbulkan sebuah pertanyaan-pertanyaan bagi para pembaca. Untuk solusi penyelesaian permasalahan perikanan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Uni Soviet dan sekutunya, dan juga apa yang dilakukan oleh klaim dari Amerika Latin dan juga yang didukung oleh Amerika Selatan, di mana memperluas perairan sejauh 200 mil dari titik pangkal pantainya. Karena kenapa? Sampai saat ini saja dalam UNCLOS 1982A saja masih diterapkan, yaitu disebut dengan ZEE.